Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, pada hari ini Bapak akan membawakan materi al-hukmu syar'i atau hukum syar'i. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik dapat meyakini kebenaran hukum syar'i. Yang kedua, peserta didik dapat meningkatkan rasa peduli dan tanggung jawab dalam menjalankan hukum syar'i. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan konsep hukum syar'i dalam Islam. Dan yang terakhir, peserta didik dapat melaksanakan hukum syar'i. Baik, kita memasuki yang pertama, yaitu al-hukmu syar'i atau hukum syar'i. Menurut mayoritas ulama, hukum syar'i adalah firman atau kalam Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf yang mengandung tuntutan, pilihan atau ketetapan. Pengertian hukum syar'i dapat diketahui dua hal. Yang pertama, bahwa firman Allah tidak berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, tidak dinamakan hukum. Misal yang berkaitan dengan zat dan sifatnya. Begitu pula firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia tetapi tidak menghendaki tuntutan, pilihan atau ketetapan juga tidak dinamakan hukum. Seperti kisah-kisah dalam Al-Quran, misal tentang kekalahan bangsa Romawi. Yang kedua, yang dinamakan hukum menurut ulama usul atau usuliyun adalah firman Allah itu sendiri. Sedangkan menurut ulama fikih atau fuqaha, yang dinamakan hukum adalah kandungan firman Allah. Contoh firman Allah Quran surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, jadi yang dimaksud ulama fikih atau fuqaha tadi, yang dinamakan hukum adalah arti dari firman Allah tersebut. Janganlah kamu mendekati zina. Nah, itu berarti haram mendekati zina. Itu yang dinamakan hukum bagi ulama fikih. Baik, yang kedua, macam-macam hukum syar'i. Yang pertama, hukum taklifi, dan yang kedua, hukum wad'i. Hukum taklifi yaitu firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menghendaki tuntutan untuk melakukan atau menjauhi atau untuk membuat pilihan. Dinamakan hukum taklifi karena adanya pembebanan atau tuntutan kepada manusia. Contohnya firman Allah yang menuntut mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan. Quran surah At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Macam-macam hukum taklifi ada 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Wajib yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan maka akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Sunnah yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Haram yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan maka akan mendapatkan dosa, dan jika ditinggalkan maka akan mendapatkan pahala. Makruh yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan tidak akan mendapat dosa, dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Yang terakhir, mubah yaitu perbuatan yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Yang kedua, hukum wad'i. Hukum wad'i yaitu firman Allah yang berhubungan dengan mukallaf yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, sebagai syarat adanya yang lain, dan sebagai penghalang adanya yang lain. Macam-macam hukum wad'i yaitu yang pertama, sebab. Menurut bahasa, sebab adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah, sebab adalah khitar Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab dan sebab ada dan tidak adanya suatu hukum. Macam-macam sebab yaitu A.
sebab yang termasuk hukum taklifi, seperti melihat hilal menjadi sebab wajibnya puasa Ramadan. Mencuri sebagai sebab dilaksanakannya hukum potong tangan. Yang kedua, sebab yang menjadi penyebab adanya kepemilikan, menjadi penyebab kehalalan dan menjadi penyebab hilangnya kehalalan. Seperti menjual adalah penyebab adanya kepemilikan, nikah menjadi penyebab adanya kehalalan dan menjadi penyebab hilangnya kehalalan. Yang ketiga, sebab yang merupakan perbuatan mukallaf dan berada dalam kesanggupannya, seperti membunuh secara sengaja sebagai sebab adanya hukum qisas. Perjalanan jauh menjadi sebab bolehnya tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Sebab yang merupakan perbuatan mukallaf ini mengakibatkan berlakunya ketentuan hukum taklifi. Oleh karena itu, ada yang diperintahkan untuk dilakukan dan ada yang dilarang. Yang keempat, sebab yang merupakan suatu perkara yang bukan dari perbuatan dan berada di luar kesanggupan mukallaf, seperti kekerabatan adalah sebab terjadinya saling mewarisi. Balik adalah sebab adanya taklif. Macam-macam hukum ini. Yang kedua, syarat. Syarat menurut bahasa adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah, syarat adalah adanya sesuatu yang mengakibatkan adanya hukum, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum. Namun, dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum, atau sesuatu yang padanya tergantung keberadaan sesuatu yang lain, dan berada di luar hakikat sesuatu yang lain itu. Misalnya, wudu adalah syarat sah salat, dalam arti adanya salat tergantung pada adanya wudu. Dalam arti adanya salat tergantung adanya wudu. Namun wudu itu sendiri bukanlah merupakan bagian dari salat. Jika tidak ada wudu, maka tidak akan ada sah salat. Namun dengan adanya wudu tidak mesti akan ada salat. Karena bisa jadi orang berwudu tetapi tidak salat. Misalnya orang berwudu untuk mengaji dan lain sebagainya. Yang ketiga, mani' menurut bahasa artinya penghalang, sedangkan menurut istilah, mani' adalah sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum. Mani' terbagi menjadi dua. Yang pertama, mani' terhadap hukum, yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh syariat sebagai penghalang bagi berlakunya hukum. Seperti haid dan nifas adalah mani', atau penghalang wajibnya salat meskipun sebabnya ada, yaitu masuknya waktu salat. Jadi mani yang pertama ini contohnya kan haid dan nifas. Nah, itu adalah penghalang untuk diwajibkannya bagi perempuan salat walaupun sudah masuk waktu salat. Yang kedua, mani' terhadap sebab, yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab, sehingga sebab itu tidak lagi mempunyai akibat hukum, seperti berhutang menjadi mani' atau penghalang wajibnya zakat karena tidak terwujudnya sebab, yaitu kepemilikan satu nisab. Yang keempat, sah yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Contoh di dalam ibadah pelaksanaan salat, zakat, puasa, haji, dan syarat dan rukunnya terpenuhi. Contoh dalam muamalah seperti nikah, jual beli, wakaf dan sebagainya apabila dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Yang kelima, batal, yaitu sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, seperti salat yang syarat maupun rukunnya tidak terpenuhi. Yang keenam, rukhsah, yaitu sesuatu yang dalam kondisi tertentu disyariatkan dalam rangka memberikan keringanan terhadap mukallaf. Rukhsah terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, diperbolehkannya melakukan sesuatu yang dilarang ketika dalam kondisi terpaksa. Seperti orang yang dipaksa mengucapkan kata kafir, maka ia boleh mengucapkannya sementara hatinya tetap dalam keadaan beriman. Atau contoh lain, misalnya dia sedang kelaparan, tersesat di tengah hutan dan kelaparan, dan tidak ada binatang yang halal, dan tiba-tiba ada seekor babi yang lewat dan itu boleh dimakan, tetapi tidak jangan sampai kenyang kayak gitu, cuma untuk menghilangkan rasa lapar saja.
Yang kedua, diperbolehkannya meninggalkan kewajiban jika ada uzur yang memberatkan mukallaf ketika melaksanakannya. Seperti orang musafir diperbolehkan tidak berpuasa. Orang musafir ini maksudnya orang yang sedang dalam perjalanan. Yang ketiga, mensahkan sebagian transaksi yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, seperti akad salam. Yang terakhir, macam-macam hukum madhi, yaitu azimah. Azimah yaitu hukum syara yang pokok dan berlaku untuk seluruh mukallaf dan dalam semua keadaan dan waktu. Misalnya salat fardu 5 waktu sehari semalam dan puasa pada bulan Ramadan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu perbedaan antara hukum taklifi dan hukum wad'i. Perbedaannya ada dua. Yang pertama dari sudut pengertiannya, yaitu hukum taklifi adalah hukum Allah yang berisi tuntutan-tuntutan untuk berbuat atau tidak berbuat suatu perbuatan, atau membolehkan memilih antara berbuat dan tidak berbuat. Sedangkan hukum wad'i tidak mengandung tuntutan atau memberi pilihan, hanya menerangkan sebab atau halangan mani' suatu hukum sah dan batal. Yang kedua dari sudut kemampuan mukallaf untuk memikulnya. Hukum taklifi selalu dalam kesanggupan mukallaf, baik dalam mengerjakan atau meninggalkannya. Sedangkan hukum wad'i kadang-kadang dapat dikerjakan atau sanggup oleh mukallaf dan kadang-kadang tidak. Baik, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.